Assalamualaikum Sob. Kamis 8 Juni 2023, saya menghadiri acara istimewa, yaitu Rapat Koordinasi Pembentukan Forum Pelaku Inovasi dengan tema Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Siapa saja yang hadir dan seperti apa suasananya? Kita simak yuk. Semoga mewakili banyak rasa. Semangat selalu. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan. Hari ini teman-teman ini berangkat ke Jakarta dalam rangka hari PENAS ya. Ya, namanya PENAS itu di Padang. Jadi akan ke Padang, kebetulan Pak Gubernur insya Allah akan menerima penghargaan di sana di bidang pertanian. Jadi teman-teman mendampingi Gubernur. Ini nanti sore terbang juga ini. Teman-teman kabupaten kota, Pak Sahli dan Pak Deputi, saya sampaikan saat ini BRIDA baru terbentuk satu BRIDA, yaitu untuk kabupaten, yaitu Kabupaten Konawe Selatan. Ya, ini persetujuan pembentukan dari BRIN ada 8 kabupaten kota. Nah, selebihnya yang ada di Bapeda sesuai surat edaran Mendagri itu diminta untuk menjadi Baperida, Badan Perencana dan Inovasi Daerah. Ada yang sampaikan tidak cocok dia punya judul, tidak bagus didengar Baperida. Mau dia bagus kan, mau tidak bagus, surat edaran Menteri Dalam Negeri jalankan, bos. Gitu kan? Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara yang sekaligus membuka secara resmi rakor pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Andes Laode Saifuddin MSI dengan hormat disilakan. Dengan tema koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan riset dan inovasi daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan pada hari ini menjadi signifikan dalam upaya melakukan sinkronisasi dan sinergitas antara BRIN, pemerintah provinsi dan kabupaten kota terkait dengan kegiatan riset dan inovasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Untuk itu berkenan kembali kami undang staf ahli Gubernur Sulawesi Tenggara, Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah, dan tentunya kepala OPD yang hadir pada kesempatan kali ini kami undang untuk sesi foto bersama. Untuk sesi pertama, sesi kedua kami undang Rektor dan juga akademisi yang hadir pada kesempatan kali ini. Kami persilahkan dan hormat. Izin boleh kami pandu. 3, 2, 1, sekali lagi 3, 2, 1. Baik, salam semangatnya izin Bapak Ibu. 3, 2, 1, sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Dan untuk sesi selanjutnya kami undang ke Balitbang dan BRIDA Kabupaten Kota yang sempat hadir, Bapenda juga ya. Boleh dipercepat izin Bapak Ibu. 2, 1, sekali lagi 3. Acara pembukaan rapat koordinasi pembentukan forum. Dan kami persilakan kepada Bapak Ibu para peserta rakor untuk mengambil snack ya, hidangan yang telah disediakan di buffet. Lalu boleh langsung dibawa ke mejanya masing-masing karena kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi panel. Terima kasih.
sini di saya di PTSP provinsi. Masih antri kah, Pak? Ya, terkait tentang rapat koordinasi pembentukan forum pelaku inovasi ini, sebenarnya output yang kita harapkan apa? Ya, jadi rapat ini kita laksanakan utamanya rangka sinkronisasi, koordinasi riset dan pelaku riset dan inovasi. Di sini kita berharap yang harus para kabupaten kota, utamanya kabupaten kota, membuat rencana induk peta jalan kemajuan riset. Jadi kan selama ini namanya rencana induk, jangankan di kabupaten, di provinsi aja tidak pernah ada dibuat. Nah, tahun ini bukan kebetulan, kami memang sudah menjalankan penyusunan rencana induk dan peta jalan kemajuan riset inovasi daerah Nusa Tenggara. Untuk salah satu alat kita menghitung data untuk menambah data ini dengan rapat koordinasi ini juga sekaligus mengarahkan kabupaten kota agar sinkron apa yang kita buat dengan yang akan dilakukan oleh kabupaten kota nanti pada saat yang menyusun rencana ini juga. Nah, jadi sekarang diarahkan oleh Pak Deputi bagaimana peran provinsi itu sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu jalan berkolaborasi dengan kabupaten kota dan BRIN untuk membuat ini. Karena sekarang selama ini ya, makanya riset-riset itu sekedar riset. Padahal diharapkan riset yang dilaksanakan atau kajian yang dilaksanakan itu menjadi satu rekomendasi kepada stakeholder dan utamanya kepada pimpinan kepala daerah ataupun kepala OPD yang bisa menjalankan yang tadi apa yang kita habis kaji. Yang ini sebenarnya yang kita bangun bagaimana Brida itu bisa menjalankan perannya untuk bisa memberikan kajian-kajian yang dihasilkan itu menjadi dasar pengambil kebijakan kepala daerah. Bu, seorang kepala dinas selama ini kajian yang telah dilakukan Bu tidak di follow up untuk pengambil kebijakan gitu Bu ya? Ya, memang selama ini hasil riset itu menjadi ukuran kertas di Brida atau di Balitbang ya. Jadi yang sekedar riset selesai disimpan gitu kan. Kira-kira manfaat jika hal itu dilaksanakan sesuai dengan harapan kita ini Bu? Ya. Gimana Sulawesi Tenggara itu? Ya kalau ini dijalankan sesuai itu karena dalam mengambil kebijakan itu memang jadi kita diharapkan para pengambil kebijakan ini bisa berdasarkan dari kajian atau riset yang dilakukan, tidak berdasarkan intuisi. Dan kalau pasti dampaknya jauh lebih bagus kalau itu berdasarkan kajian-kajian yang sudah dilaksanakan, tentunya kan lebih tepat. Ya kan? Tapi kalau berdasarkan intuisi ya, memang diharapkan juga di salah satu 7 kelimbangan utama itu, di samping kajian ada evaluasi. Ini yang pernah kita laksanakan. Jadi ini PJM gubernur ya atau kepala daerah. Ini udah mau 5 tahun. Kalau mau bagus, kalau kita memanfaatkan 7 kelimbangan utama ini, hanya 3 tahun setelah pelaksanaan RPJM ini kita evaluasi. Ini yang bagus kita teruskan, yang tidak bagus mungkin kita ada perubahan-perubahan.
Idealnya seperti itu. Dengan menghadirkan deputi ini, apa yang diharapkan? Kita harapkan teman-teman kabupaten tugas deputi Brida saat ini memang masih pada tugas untuk melakukan memberikan arahan pembentukan Brida daerah. Saya sendiri berharap hadirnya Pak Deputi, Brida-Brida yang sudah diberikan pertimbangan teknis oleh BRIN, ada 8 Brida yang sudah berdiri sendiri itu sudah segera melaksanakan sesuai peraturan yang ada dan menetapkan seperti Brida Konsel. Ini mereka sudah pegang semua pertimbangan ini. Dan saya harapkan yang kehadiran Pak Deputi ini mendorong teman-teman untuk segera menyelesaikan pembentukan Brida. Yang kedua, dengan kehadiran Pak Deputi, saya berharap kami yang sedang menyusun rencana induk peta jalan pemajuan riset ini juga tentu banyak manfaat untuk kami sendiri, memberikan arahan, guidance kami untuk merampungkan penyusunan dokumen PIK ini. Kita dari satu deputi sebenarnya dari kegiatan rapat koordinasi pembentukan forum inovasi tanggapan Bapak sih gimana Pak terkait dengan kegiatan dilaksanakan oleh BRIN Provinsi Sulawesi Tenggara? Ini kegiatan koordinasi level Badan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kegiatan yang sangat cocok sekali, cocok untuk istilahnya koordinasi sinkronisasi seluruh kegiatan inovasi di daerah. Mengapa? Karena dengan Badan Inovasi Daerah ini salah satu tugas utamanya itu adalah melakukan koordinasi. Tahun lalu kami sudah hadir di sini untuk proses pembentukan Brida. Nah, Sulawesi Tenggara menjadi salah satu atau 9 provinsi yang tercepat membentuk Brida secara resmi. Nah, kami dari BRIN sekarang proses pendampingan untuk penguatan tugas dan fungsi Brida tersebut. Nah, salah satu tugas utama itu adalah melakukan koordinasi sinkronisasi terkait urusan litbang riset inovasi di Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Jadi kami sih menilai ini kegiatan yang sangat luar biasa. Kalau melihat peserta yang banyak sekali, ini artinya dari seluruh kabupaten, kota hadir hari ini untuk melakukan konsolidasi. Nah, kami nanti akan menjabarkan apa yang perlu kita lakukan bersama, terutama memberikan impact yang benar-benar positif untuk Sulawesi Tenggara. Pak, kalau menanggapi terkait tentang banyaknya riset yang dilaksanakan tapi tidak terlaksanakan oleh pengambil kebijakan ini, gimana pendapat hal itu? Ya itu kenyataan selama ini. Untuk itu BRIN itu dipahami Badan Riset Inovasi Nasional ini baru 2 tahun lebih. Itu adalah hasil integrasi seluruh kegiatan riset inovasi yang selama ini ada di berbagai macam kementerian dan lembaga dengan tujuan untuk agar lebih efisien efektif. Hasil-hasil riset kalau di satu tempat ini kita akan bisa mengevaluasi secara lebih efisien efektif tadi, dan inilah nanti yang akan diarahkan implementasi atau pemanfaatan hasil itu bisa lebih tepat lagi. Melalui itulah kami ke daerah juga sama. Kita berharap daerah bisa memanfaatkan hasil-hasil riset yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, yang dilaksanakan oleh BRIN sendiri, atau seluruh komunitas-komunitas iptek nasional ya. Mana hasil yang tepat? Nah, Brida tersebutlah nanti bertugas melihat, mengecek, dan membawa itu ke daerahnya agar bisa dimanfaatkan. Sesuai dengan apa yang kita harapkan Pak, apa yang Bapak akan tekankan kepada para kabupaten kota saudara hal tersebut? Kolaborasi kami ada tagline namanya Brida Kompak. Kompak itu adalah singkatan pertama, satu adalah harus kolaborasi. Sekarang udah nggak zamannya kerja sendiri di level pemprov, kabupaten sendiri. Kolaborasi Pak ya, harus. Keywordnya adalah kolaborasi. Terus kedua adalah O-nya itu adalah optimis. Jadi jangan terlalu pesimis. Jadi kecenderungan daerah kami masih kurang ini, yang kami kurang, tidak. Dengan kolaborasi itu kan sama-sama saling mengisi kekurangan. Terus yang tengah itu adalah mandiri. Mandiri itu artinya ya kita harus percaya bahwa kita bisa. Jangan tergantung oleh yang lain gitu. Makanya harus kolaborasi. Kalau sendiri ya pasti bingung gitu kan. Nah,
yang kayaknya itu proaktif, nggak bisa hanya kita reaktif saja, ada masalah terus komplain terus segala macam. Proaktif itu adalah kita harus memikirkan suatu solusinya. Nah untuk itu hanya harus adaptif, melihat kan apa ya, banyak dinamika yang terjadi kan, politis, sosial, gitu. Berarti kan kita harus mengecek tuh, harus aktif gitu ya, adaptif juga gitu. Nah terakhir kompetitif, harus berdaya saing. Karena sekarang zamannya udah bukan daerah A, sekarang border daerah itu udah aktif. Luar negeri juga udah gampang sekali. Makanya dengan backline kompak inilah kita mendorong SDM di kami, SDM di daerah sama-sama untuk kemajuan. Nah, semangat itu dulu yang dimaksudkan. Setelah itu baru kita diskusi masalah kira-kira mau ngapain nih dengan semangat tadi. Nah, saat hari ini kita akan diskusi terkait penyusunan kebijakan rencana itu pemajuan kita untuk pembangunan daerah, membuat suatu master plan untuk daerah masing-masing dengan konkret target produknya apa. Pak, yang terakhir mungkin Pak, Provinsi Sulawesi Tenggara gitu Pak, dalam hal ini apa yang Bapak harapkan agar hal itu terlaksana gitu Pak, selaku induk atau pimpinan daerah kayak ini paling penting kalau saya ketika kolaborasi mau dibangun, kami ingin mengangkat pemerintah provinsi karena sesuai dengan regulasi pemerintah provinsi adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Oke. Nah, alhamdulillah saya berterima kasih sekali Sultra melalui Kaban Bridanya sudah membentuk Brida secara resmi. Ini di Indonesia baru 9 provinsi loh. Di Sulawesi baru 2, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Tenggara paling aktif. Sudah resmi terbentuk kan? Berarti tinggal diperkuat. Kami siap mendampingi. Dari level provinsi itulah nanti kalau bisa ke bawah, ke level kabupaten dan kota. Nah, kenapa? Agar kebijakan di level pemerintah pusat sinkron nanti turun ke pemerintah provinsi, diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota. Tidak boleh lagi istilahnya sendiri-sendiri, nanti kan impactnya kecil. Kalau selaras, biasanya nanti satu jalur ya, jadi targetnya clear. Nah ini kita harapkan kolaborasi, penguatan di level Pemprov, nanti turun ke kabupaten dan kota. Ini salah satu contohnya. Kita hari ini mau membahas ke arah sana. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya persilakan untuk Kepala Brida dari Kabupaten Konawe Selatan untuk menyampaikan paparan. Boleh di atas, boleh di sini, izin Bu. Nanti akan diberikan tanggapan dari Pak Deputi dan juga Ibu Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah yang hadir. Peningkatan daya saing daerah berbasis komoditi unggulan dan potensi lokal. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa salah satu arah kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan RPJMD ada pada misi 2, yaitu penguatan dan pengembangan perekonomian berbasis perdesaan yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, sesuai dengan misi tersebut di atas, diharapkan pemerintah daerah mampu bersaing dengan daerah lain dengan optimalkan komoditas unggulan dan potensi lokal guna peningkatan perekonomian masyarakat. Jadi ada 2 kata kunci di sini adalah komoditas unggulan dan potensi lokal. Konawe Selatan terkait dengan komoditas unggulan itu masih berada pada sektor pertanian dalam arti luas. Dalam hal ini adalah pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Untuk pertanian dan perkebunan itu Konawe Selatan itu memiliki komoditas unggulan seperti kelapa sawit, sagu, kelapa, porang, lada, nilam, serta tanaman kakao. Sedangkan untuk di sektor perikanan, wilayah potensial pengembangan lobster dalam hal ini utamanya di Kecamatan Kolono Timur. Kenapa? Karena produk itu sudah diekspor baik antar pulau maupun luar negeri seperti Taiwan dan Jepang. Di sektor peternakan juga komoditas perunggulannya itu karena kami memiliki padang pengembalan anduna yang telah tersertifikasi oleh Kementerian Pertanian sebagai pengembangan bibit sapi Bali. Itu terkait dengan komoditas unggulan. Sedangkan untuk potensi lokal, di sini bisa kami paparkan ada beberapa hal. Yang pertama yaitu
serta kopi khas Tolaki. Konawe Selatan memiliki desa wisata Pantai Namu dan air terjun Moramo yang masuk dalam 50 besar nominasi desa wisata terbaik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun lalu atau tahun 2022. Untuk usulan tema prioritas riset dan inovasi ada 4 ini. Yang pertama itu adalah yang prioritas pertama adalah pengembangan pupuk cair berbasis urin manusia. Jadi perlu kami jelaskan sedikit bahwa pupuk urin ini dikembangkan di desa Wundatu, Kecamatan Andolo. Ini potensinya besar sekali, tetapi masih terkendala dengan marketing dan teknologi pengelolaannya. Teknologi pengelolaannya karena didirikan dari tahun 2019. 1 liternya itu dijual 15.000 per botol per 1 liter dengan keuntungan yang masih terbatas 3 sampai 3,5 juta. Tetapi potensinya besar sekali. Yang menjadi kendala adalah marketingnya dan teknologinya. Yang dibutuhkan adalah laboratorium untuk mengelola pupuk urin karena produksi pupuk urin ini masih menyatu dengan tempat tinggalnya, sehingga dari sisi lingkungan dan sanitasi itu tidak layak. Jadi mungkin ini yang kami harapkan bisa dikembangkan dalam bentuk kerjasama dari BRIN supaya kita bisa mendapatkan hasil dan bisa menjadi inovasi yang bisa dibanggakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Kemudian inovasi teknologi pangan sehat berbasis sagu. Kami ada binaan juga yang produsen dari sagu itu yang telah berupaya untuk membuat kemasan sagu itu menjadi lebih higienis, tetapi masalahnya adalah teknologi yang digunakan itu masih sangat tradisional. Yang dikelola ini menggunakan molen, tetapi molennya itu tidak higienis. Yang dibutuhkan itu mungkin bisa ada teknologi mesin yang berbahan dasar stainless sehingga mengurangi ketidakhigienisan dari produksi sagu tersebut. Kemudian model pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal ini juga yang kami usulkan untuk tema penelitian riset dan inovasi daerah, serta inovasi produk kria berbasis konservasi dan kearifan lokal. Tahun lalu kami mengadakan lomba inovasi, Pak Deputi, Ibu Direktur Bukaban Brida Pro. Kami melakukan lomba inovasi dan ada salah satu yang terjaring itu adalah pengusaha produk kria yang berbahan dasar limbah kayu yang diolah kemudian menjadi perabot atau perlengkapan rumah tangga dari kayu. Nah, jaringan penelitian ini diharapkan dapat mampu menjadi tonggak utama pelaksanaan inovasi daerah sehingga berdaya guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kementerian, dan daya saing daerah. Dari kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Baik, kami persilahkan dari Kota Kendari. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat adalah pelaksana Gubernur Sumatera. Belum ada pelaksana gubernur? Tidak ada, mungkin sudah bergeser tadi. Kepala Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Pak Deputi, Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah Bu Sri, Kaban Brida Bu Isma. Mungkin saya langsung saja. Usulan tema prioritas riset dan inovasi di Kota Kendari. Statistik kunci Kota Kendari ini sebenarnya kami ambil dari Kota Kendari dalam angka, hanya sebagai data primer, ya, untuk dijadikan sebagai dasar dalam penentuan atau pengambilan keputusan untuk meningkatkan inovasi di Kota Kendari. Realisasi prioritas pembangunan daerah Kota Kendari dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023. Jadi inovasi di Kota Kendari itu pada dasarnya harus selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi mungkin kita dalam poin pertama
peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses secara pelayanan dasar itu di prioritas pembangunan Kota Kendari kami turunkan atau breakdown peningkatan kualitas sumber daya manusia, kebudayaan dan pariwisata, penyediaan infrastruktur perkotaan, perumahan dan pemukiman. Yang kedua, peningkatan daya saing perekonomian dan daya saing ekonomi itu kami turunkan ke mendorong daya saing UMKM. Lanjut, potensi Kota Kendari yang mendukung prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan prioritas inovasi yang akan kami laksanakan. Yang pertama itu adalah potensi sektor UMKM dan industri kreatif. Mungkin tidak sama dengan kabupaten atau kota yang lain mempunyai sumber daya alam yang baik dan berlimpah. Terus terang kalau kami kurang lah untuk masalah sumber daya alam. Jadi kami fokuskan pada sektor UMKM dan industri kreatif. Yang pertama itu jumlah UMKM di Kota Kendari mencapai 10.000 unit pada tahun 2022. Ini sumber dinas perdagangan dan industri Kota Kendari. Kami ada sawah di tengah kota, tetapi pengembangannya itu masih dalam tahap uji coba. Tapi kami lebih fokuskan ke pengembangan pariwisata, yaitu riset tentang pengolahan destinasi pariwisata, inovasi pengembangan produk pariwisata, studi pengembangan lingkungan hidup untuk meningkatkan daya tarik destinasi Kota Kendari, dan terakhir ini Kendari itu Pak, bukan hanya pemerintahnya saja, masyarakatnya kami pacu. Contohnya itu adanya Kendari Metaverse yang sementara dalam pengembangan. Jadi tahap awal penggunaan Kendari Metaverse itu kan yang memadai. Contoh dana hibah bantuan dari bidang provinsi dan pemerintah pusat. Itu saja. Baik, selanjutnya dari Kabupaten Muna. Dan perlu kami informasikan bahwa waktu yang disediakan mohon untuk dimaksimalkan selama 5 menit. Izin Bapak. Ayo persilakan. Sebelum Muna, silakan aja Pak. Saya minta pada saat paparan mungkin bisa disampaikan perkembangan dalam rangka pembentukan Brida di daerah masing-masing ataupun perubahan Bapeda menjadi Bapirida sampai sejauh mana pelaksanaannya, utamanya yang sudah mendapatkan surat pertimbangan dari BRIN. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan bacakan saja usulan tema prioritas potensi dan permasalahan berbasis riset dan inovasi daerah Kabupaten Muna. Latar belakang kondisi umum Kabupaten Muna, sarana dan prasarana pendukung pariwisata. Masih lemahnya konsep pengembangan wisata berwawasan lingkungan. Berikut penutup, pada akhirnya pemerintah Kabupaten Muna berharap bahwa hasil identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Muna yang bisa dikembangkan melalui riset dan inovasi bisa mendapat prioritas agar pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Tentang inovasi ataupun riset yang akan diusulkan oleh Kabupaten Muna Barat. Kabupaten Muna Barat merupakan salah satu dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Data yang digunakan oleh instansi terkait berasal dari indikator yang data pembangunannya merupakan data sektoral. Namun kenyataannya masih ada banyak data yang belum memiliki metadata sehingga berdampak pada kebijakan yang tidak terrealisasi secara maksimal. Oleh karena itu, peran riset sebagai dasar dalam mengambil keputusan atau kebijakan sangat diperlukan. Dari berdasarkan hal tersebut tadi, ada 3 usulan yang kami ajukan. Yang pertama, inventarisasi kawasan kars dan potensi pengembangan berbasis GIS di Kabupaten Muna Barat.
Usulan yang kedua, peran riset berbasis data sektoral dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Muna Barat. Yang terakhir, rancang bangun aplikasi SIPEDAS atau Sistem Informasi Pemetaan atau penyebaran data stunting pada Kabupaten Muna Barat. Itulah 3 riset dan inovasi yang kami undang dari Kabupaten Konawe untuk memaparkan. Dan selanjutnya boleh bersiap-siap dari Kabupaten Kolaka. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Isma. Yang kami hormati dan kami banggakan orang tua kami, dalam hal ini tokoh pendidik, guru kami, Bapak pimpinan, seluruh pimpinan Universitas Sulawesi Tenggara yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Deputi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat pagi Bapak Dr. Yopi. Selama ini kami hanya lewat Zoom meeting Bapak. Kami dari Kabupaten Konawe Pak mengenal Bapak lewat Zoom meeting dan alhamdulillah bisa ketemu pada pagi hari ini. Ibu Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi, selamat pagi Ibu. Kami juga selalu ketemu Ibu di lewat Zoom meeting. Bapak pimpinan OPD Sesultra yang sempat hadir pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu pimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan seluruh atau Sesultra, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan PRIDA Konawe Selatan, alhamdulillah terbentuk di tahun ini. Mohon izin sebelum kami paparkan Pak, untuk Kabupaten Konawe sementara perampungan proposal urgensi, dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan segera dilaporkan dan kami akan berkoordinasi ke PRIDA Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dan dapat dicapai juga atau ditempuh dengan transportasi darat maupun laut. Khusus Pak Deputi untuk Kecamatan Rauta, karena ini merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Konawe yang menjadi sentral nanti pusat cadangan baterai dunia terbesar di Indonesia. Ini ditempuh Pak melalui perjalanan lintas kabupaten dan lintas provinsi, karena dia berada pas di batas antara Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, komoditi unggulan Kabupaten Konawe yaitu sektor pertanian, perkebunan, dan jasa. Sektor perkebunan, komoditi unggulannya adalah pertanian. Sektor unggulannya adalah padi, jagung, dan ubi kayu. Sedangkan perkebunan yaitu dari komoditi unggulannya adalah kakao, kopi, kelapa, cengkeh, jamu mente, lada, dan pala. Sedangkan dari sektor jasa pariwisatanya yaitu wisata alam dan budaya. Perlu kami sampaikan, destinasi wisata juga di Kabupaten Konawe ini ada beberapa tempat yang bisa menjadikan destinasi Pak. Ada Pantai Toronipa, dan intensifikasi pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi petani, menyediakan akses permodalan dengan lembaga-lembaga keuangan, menyediakan insentif khusus bagi petani berprestasi, dan yang ketiga asuransi, yang selanjutnya asuransi pertanian. Selanjutnya potensi pembangunan pertanian. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Deputi bahwa lahan fungsional di Kabupaten Konawe ini sawah irigasi itu kurang lebih 36.314 hektar Pak. Sawah tada hujan 1.454 hektar. Sarana dan prasarana pertanian yang memadai. Yang kedua, penerapan teknologi, standar teknis budidaya belum optimal. Yang ketiga, pengetahuan atau keterampilan petani masih terbatas serta lemahnya pengembangan petani. Yang keempat, sumber daya, lahan, dan air belum dikelola secara maksimal. Dampak anomali iklim dan gangguan hama penyakit. Nah, di sini perlu kami sampaikan Pak, kemarin dari Dinas Pertanian selaku Dinas Teknis telah melaksanakan uji coba IP 300 yang dimana sistem panen dari para petani ini dalam 1 tahun itu bisa mencapai 3 kali Pak. Ternyata pada saat uji coba kemarin memang ada sedikit kendala terkait dengan iklim atau cuaca. Selanjutnya, lemahnya akses penggunaan petani dan inovasi nasional. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini
Sebelum saya akhiri, kami juga ingin mengundang Bapak Deputi dan Ibu Direktur untuk bisa dapat bersilaturahmi dengan teman-teman dalam hal ini pimpinan di Kabupaten Gonal. Sekali lagi kami mohon untuk kerjasamanya untuk memaksimalkan waktu selama 5 menit. Siap. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya boleh bersiap-siap nanti Kabupaten Kolaka Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat produksi Kabupaten Kolaka. Jadi saya mohon maaf sebelumnya saya sampaikan bahwa Kolaka itu asal yang tidak sanggup diurus biasanya Litbang ambil alih. Iya, sehingga alhamdulillah sudah ada politeknik di Kolaka, itu negeri. Dan mungkin juga satu-satunya universitas negeri di Sulawesi Tenggara, negeri yang ada di kabupaten hanya di Kabupaten Kolaka, Pak. Universitas negeri kabupaten hanya Kabupaten Kolaka. Iya. Pertama dasar hukum yaitu Undang-Undang 25 2004 tentang pisang. Sedangkan wilayah daratan Kolaka luasnya 3.283 DOB Kolaka Selatan, dan hasilnya itu mengatakan bahwa sungguh jauh lebih layak dari beberapa kabupaten yang sudah mekar di Sulawesi Tenggara, dan itu dikaji oleh Unhalu, Fakultas Hukum Kamu Pemerintahan. Itu hasil kajiannya tentang pemekaran DOB Kolaka Selatan. Dan alhamdulillah Kabupaten Kolaka ini sudah melahirkan Kabupaten Kolaka Utara, kemudian Kolaka Timur, dan bahkan Kecamatan Batu Putih itu sudah akan mekar lagi. Jadi Kolaka ini sudah hampir bercucu lagi. Kemudian sentra pangan, luas panen dan hasil produksi itu sudah ada dalam data. Saya persingkat saja karena waktu sangat dibatasi. Kemudian luas panen dari segi perkebunan, ada produksi, ada luasnya, ada luas panennya. Kemudian sentra pertambangan ini juga ada tahun 2020, 2021 dan 2022. Usulan prioritas riset yang pertama adalah kajian pemanfaatan limbah slag pertambangan Kabupaten Kolaka, karena Kabupaten Kolaka ini kurang lebih 10 dulu tambang yang masuk di Kabupaten Kolaka. Begitu keluar Undang-Undang Minerba, maka di Kolaka itu tercipta 5.000 lebih pengangguran. Ya, sehingga inilah kita kemarin kerjasama dengan tambang, kita sampaikan kenapa Anda selalu menerima karyawan yang dari luar Kabupaten Kolaka. Katanya Pak Dokter, begini masalahnya, karena karyawan yang kita butuhkan di sini kompetensinya tidak sesuai dengan masyarakat Kabupaten Kolaka. Jadi saya bilang, katanya kalau begitu inilah kita rintis, ini adalah politeknik vokasi keahlian. Jadi USN menciptakan manajerial, kita kembali menciptakan lagi yang namanya vokasi keahlian, dan Dirjen Vokasi sudah dia sudah lakukan menara vokasi secara nasional di Kabupaten Kolaka, Pak Wikan, Dr. Wikan. Inilah sebabnya sehingga kita kemarin bangun komunikasi, ya, kita bikin jurusan yang Anda butuhkan di tambang. Ya, kemukakan semua supaya kurikulum itu kita bikin bersama. Apa yang dibutuhkan kompetensi yang ada di tambang, itulah kita cetak di lagi Pak Dokter. Ya. Terima kasih banyak Bu. Kemudian penelitian dan kajian pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Ini juga alhamdulillah kami sudah punya data dari BMKG tentang rencana pendirian PLTB, dan kita sudah lihat juga di Jeneponto apa di Sidrap, karena dinilai inilah paling efisiensi, karena di Sidrap dan di Jeneponto sudah ada, bahkan ada juga di situ Bakar. Kenapa dia menciptakan berarti jauh lebih efisiensi. Kemudian upaya stabilisasi harga penjualan cengkeh, ini juga di Kolaka ini termasuk lahan terluas mungkin Sulawesi Tenggara, dan termasuk saya juga sebagai ketua kelompok tani. Ini berfluktuasi harga dimainkan oleh Tangkula. Mungkin ini yang perlu ditangani, ini apa yang bisa kita kaji di sini, karena ya inilah Tuhan mengatakan mahalak tahazabatil, tidak ada ciptaan saya yang sia-sia. Jadi semua apa yang diciptakan Tuhan itu ada manfaatnya. Kalau itu tidak bisa dimanfaatkan, dipertanyakan kemana pandangan Brida.
inilah tugas kita sebagai peneliti. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan pupuk organik untuk pertanian. Ini saya diskusi dengan Dinas Pertanian yang jadi masalah sekarang, Bu. Kabupaten Kolaka Timur untuk menyampaikan paparannya. Baik, dan selanjutnya boleh bersiap-siap. Dan untuk berikutnya adalah Kolaka Utara. Sekali lagi boleh kami ingatkan untuk memaksimalkan 5 menit. Nanti saya akan bantu 1 menit terakhir saya akan berikan. Ya, bagi yang belum sebelum Kolaka Timur, setelah Kolaka Timur, paparannya latar belakang data-data sebenarnya tidak usah kita sampaikan apa yang menjadi usulan, dan sebenarnya yang paling penting apa yang sedang dilaksanakan oleh Malitbang, Brida ataupun Mapeda saat ini. Ya, silakan Pak Kaban, Pak Kabid, yang paling lama 5 menit. Ya. Baik, terima kasih. Yang saya hormati pimpinan Universitas Sulawesi Tenggara yang sempat hadir pada kesempatan ini, Bapak Kepala Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Ibu Pulau-pulau. Kemudian Pak Katubi juga menjadi sebagai. Jadi kami di masing-masing OPD desa dan kecamatan untuk membuat satu inovasi terkait dengan potensi-potensi unggulan yang ada di Kabupaten Bombana yang sementara berlangsung ini ada di pertanian. Kalau di pertanian itu potensi unggulan di pertanian itu kami di Kabupaten Bombana itu pisang merupakan komoditi yang menjadi produk unggulan Kabupaten Bombana. Jadi pisang ini menjadi sentra-sentra pembuatan dongko pisang yang sudah berjalan cukup lama. Mengembangkan usaha rumput laut yang hasil produknya sekitar 15 sampai 20 ton per hari. Itu yang di Kabupaten Bombana. Terus yang terakhir itu pengembangan usaha walet ini cukup banyak di Kabupaten Bombana. Jadi kembangkan menjadi usaha pembuatan kopi walet. Itu produk-produk yang unggulan yang sementara kami garap di Kabupaten Bombana. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilahkan untuk Kabupaten Buton. Dan untuk bersiap-siap Kabupaten Buton Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Deputi BRIM, Ibu Direktur, Ibu Kepala Brida Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak-bapak pimpinan perguruan tinggi lingkup Sulawesi Tenggara, Kepala OPD, Kepala Brida Litbang Kabupaten Kota Sulawesi bersama Kabupaten Muna ya. Sudah keluar usulannya, memang betul usulannya itu keluar sekitar bulan September, akhir September, awal Oktober. Dan yang antar langsung proposal Pak Bupati PJ, ketemu langsung mungkin dengan Pak Deputi, dengan Ibu Yanti. Dan kendalanya sampai saat ini sudah di tahap Dewan DPRD, sementara diproses. Secepatnya kami akan telusuri juga. Baik, langsung saja kami paparkan mungkin gambaran umum Wakatobi hingga ke Bombana. Tahun 2001 mekar Kota Bau-Bau sehingga ibu kotanya berpindah di Pasarwangi. Dan pada tahun 2014 Kabupaten Buton juga memekarkan wilayahnya menjadi Kabupaten Buton dan Kabupaten. Saat ini Kabupaten Buton terdiri dari karena wabah pandemi COVID-19. Kemudian produk bidang kerajinan tenun di Kabupaten Buton bertempat di Kecamatan Wabula saat ini merupakan produk unggulan yang potensial, bahkan saat ini sudah menembus pasar nasional yang sempat dipromosikan melalui pameran di Jakarta.
Nah, keunggulan perlu kami lakukan di sini Pak Deputi menggunakan pewarna alami, yaitu dari dedaunan, buah dan akar tanaman. Kemudian potensi unggulan daerah lainnya juga di bidang pertanian, yaitu kelapa ganja, kopi kaltokia, pala, beras, padi gogok, dan kakao. Tapi kalau memang dibutuhkan, kami juga nanti akan menampilkan tahun 2022. Kemudian perkebunan kami di sana ini ada yang kelapa dalam, kelapa sawit, kopi, kakao, cengkeh, dan lada. Di sini sudah ada angkanya tahun 2020 ayam, datanya sudah ada Pak, lengkap. Kemudian pulau-pulau dan terumbu karang. Jumlah pulau di Kabupaten Konawe Utara itu ada 53 buah. Luas perairan laut 10,97% dari perairan Sumatera. Tutupan karang yang tertinggi lebih 50% dengan pertambangan mineral logam. Kemudian pertambangan nikel. Ini ada titik-titik potensi cadangan nikel. Jadi yang kayak kelereng-kelereng itu Pak, potensi cadangan nikel yang memang agak besar di sana. Lanjut. Kemudian cadangan nikel sebagian besar 90% tersebar di Sulawesi Selatan, yang memiliki cadangan nikel terbesar di Sulawesi. Alam dan komunitas di Kabupaten Konawe Utara cukup melimpah, namun sejauh ini belum terkelola dengan maksimal dalam rangka penciptaan nilai tambah, sehingga diperlukan yang kuat antara pemerintah pusat dan dunia usaha. Sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat dalam hal ini BRIN untuk mengembangkan daripada potensi Kabupaten Konawe Utara khususnya di bidang pertanian, perkebunan, pariwisata, dan perikanan. Dan yang terakhir, usulan perubahan nama menjadi Baprida dalam proses pengajuan ke pusat. Saya kira demikian pemaparan singkat kami. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Dan selanjutnya dari Kabupaten Konawe Kepulauan, kami persilakan. Bagaimana? Dari Konawe Kepulauan. Masuk kapal. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Kabupaten Kolaka Utara. Kami persilakan. Kami ingatkan kembali ya Pak, 5 menit. Dan selanjutnya nanti untuk bersiap-siap dari Kabupaten Buton Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Deputi Bina Sinergitas Petani dalam Mitra Kewirausahaan, dan yang ketiga inovasi perikanan budidaya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala. Selatan, kami persilakan. Dan untuk bersiap-siap berikutnya adalah Kabupaten Buton Utara. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Deputi BRIN Pusat yang sempat hadir, Ibu Direktur yang kami hormati, lebih modern dan lengkap. Jadi di situ selalu ada gesekan-gesekan dari nilai kami. Untuk itu, mulai kesempatan yang baik ini kami mohon masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, khususnya di daerah Buton Selatan di bidang perikanan. Kemudian kami laporkan juga bahwa di daerah Buton Selatan ada satu pulau yang namanya Kecamatan Batu Atas, berbatasan langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa di kecamatan ini, kami kalau di Buton Selatan, kalau di saat momen-momen politik, Bapak Ibu sekalian, Kecamatan Batu Atas itu selalu jadi momok Pak bagi khususnya ASN di Buton Selatan, karena selalu menjadi tempat mutasi yang paling mengerikan untuk daerah sana. Kenapa? Karena jujur pada kesempatan ini kami informasikan bahwa di Kecamatan Batu Atas, Bapak Ibu sekalian,
di sana transportasi masih sangat minim. Jadi di sana Bapak Ibu sekalian, kalau mau ke daerah Bau-Bau, ibu kota kabupaten, wali kota Bau-Bau, kota Bau-Bau, di sana kecuali masyarakat Kecamatan Batu Atas mau membeli makanan, bahan pokok makanan, baru bisa kita nebeng. Tapi untuk transportasi yang memang sifatnya rutin untuk Kecamatan Batu Atas sampai hari ini belum ada. Untuk itu pada kesempatan ini kami juga memohon masukan dari Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, untuk Buton Selatan di perencanaan pembangunan 2000 kurangnya riset dan inovasi. Untuk itu pada kesempatan ini kami coba mengangkat persoalan prioritas riset Buton Selatan ke depan yang nantinya kami minta juga masukan dari Bapak Ibu sekalian. Prioritas yang kami ajukan adalah 3. Pertama, pengadaan laboratorium inovasi daerah, kemudian lomba inovasi daerah, dan berikut bimbingan teknis Puja Indah atau Pusat Jejaring Inovasi Daerah. Saya kira demikian. Sekali lagi, Buton Utara tidak ada. Dan kalau tidak ada, berarti kita akan langsung masuk ke tanggapan, izin Ibu. Jadi nanti kita akan langsung mendengarkan tanggapan dari tim Jarliat Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentunya untuk sesi ini sekaligus juga sesi diskusi panel bersama Pak Deputi dan juga Ibu Direktur. Untuk itu kami persilahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Dr. Randa Haja Isma MSI untuk memandu jalannya sesi. Kami persilahkan. Baik, makasih Dinda MC. Bapak Ibu sekalian, Deputi Brida BRIN, nah itu namanya begitu. Kemudian Ibu Sri, ini Ibu Sriyanti. Ada beberapa kabupaten, tentunya Pak Deputi, karena beliau Deputi Brida, tentu ini mengetahui perkembangannya Brida, pembentukan Brida ataupun Bapperida, gitu kan. Nah, saat ini tadi saya sudah sampaikan untuk kita melaporkan, karena saya tahu bahwa teman-teman seluruh kabupaten kota, khususnya 9 balitbang, itu sudah 1 yang terbentuk Brida, kemudian 7 sudah mendapatkan surat pertimbangan daripada BRIN, 1 tadi sudah dilaporkan oleh yang wakili Kabupaten Konawe bahwa sementara dalam perampungan penyusunan proposal urgensi. Nah, selebihnya yang sudah mendapatkan surat pertimbangan yang berdiri sendiri tadi hanya Kabupaten Buton yang sudah melaporkan. Saya ingin mendengarkan sebelum saya menyerahkan ke Pak Deputi dan Ibu Direktur, Kabupaten Muna. Kabupaten Muna posisinya di mana sekarang? Kabupaten Muna saat ini sudah masuk dalam Prolegda, Pak. Prolegda, Bu. Kebetulan iya sudah dibahas di DPR. Oke. Sudah 2 kali pembahasan, tinggal menunggu pembahasan paripurna, Bu. Oh, ya. Baik. Ya, saya kira tidak saya konfirmasi satu, nanti kita saya tanya lagi aja. Total belum masuk di situ. Kenapa? Karena belum ada perubahan SOTK di kita. Ya. Belum ada perubahan SOTK, hanya merubah nama dari Balitbang menjadi Brida. Jadi setelah ada surat pertimbangan BRIN, rancangan Perda dimasukkan di biro di bagian hukum untuk diteruskan kepada ke DPR. Artinya di bagian hukum untuk dilihat kesesuaian harmonisasi tata laksananya suatu Perda. Kemudian setelah itu dikirim ke DPR. Kalau DPR sudah memberikan persetujuan untuk dievaluasi, dibawalah ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi. Biro Hukum Provinsi. Dan Biro Hukum Provinsi bukan seperti Biro Hukum di Jakarta, yang provinsi ke Jakarta. Kalau provinsi ke Jakarta itu makan waktunya lama. Saya itu dari Desember sampai dengan Februari ya. Dari bukan Desember, 3 bulanan, ada 2 bulanan. Desember terakhir, 27 Desember baru ada hasil evaluasi. Nah, kalau provinsi saya pikir tidak makan waktu lama, tentunya bisa sharing pendapat, makanya saya selalu arahkan pada Brida Konsel.
berapa hari sih Brida Konsel di provinsi, gitu kan? Kecuali mendapat informasi, saya juga baru dapat informasi ternyata kalau PJ, rupanya kalau bupatinya PJ, Perda itu dibawa lagi di Kemenkumham. Kemenkumham provinsi, Kanwil Kemenkumham provinsi. Nah ini yang memakan waktu karena, mohon maaf, di Kemenkumham juga kalau kita tidak datangi terus, kemarin Bombana pengalaman 1 bulan baru beliau datang, ternyata pada saat beliau datang 1 bulan itu besoknya dipanggil untuk ngambil. Jadi harusnya paling lama 15 hari. Kalau sudah ada hasil evaluasi dari Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, maka ditindaklanjutilah di sana dengan Perda di kabupaten kota. Setelah diperdakan, silahkan berkoordinasi dengan BKD untuk pengukuhan. Jangan ke Ortala, belum ada perubahan SOTK. Ya. Jadi hanya merubah nama Balitbang menjadi Brida, yang tadinya Kepala Bidang Pemerintahan Perundang-undangan Balitbang menjadi Kepala Bidang Pemerintahan Brida. Waktu saya membentuk Brida, yang lama itu hanya di Kementerian Dalam Negeri di Biro Hukum. Terima kasih Ibu Kaban. Bapak Ibu sekalian, saya izin duduk ya. Dan saya upayakan tidak terlalu lama karena memang sudah memasuki masa zuhur dan istirahat ya. Jadi kami Bapak Ibu sekalian, ini saya mencatat dari 18 Pemda, 4 tidak hadir, termasuk provinsi ya, jadi 18. Kami pertama mengucapkan banyak terima kasih sekali. Ini pola baru Bu saya. Kami mendengar, itu justru yang paling saya upayakan ke daerah, justru mendengar Bapak Ibu memberikan laporan atau memberikan info. Nah ini sangat baik sekali, saya sangat memberikan apresiasi. Terima kasih ke Bapak Ibu yang mewakili pemerintah daerahnya ya, untuk menyampaikan gitu. Dan saya pribadi sangat sayang sekali 4 Pemda tidak ada yang hadir. Minimal ada perwakilan. Jikalau kepala eselon 2 atau eselon 3-nya tidak hadir gitu ya. Kenapa? Karena tadi komunikasi bertemu itu penting Bapak Ibu. Kami menekankan dalam Bapak Ibu, karena kita bekerja itu adalah manusia antar manusia ini, bukan masalah strategi, program, anggaran segala macam. Asal hukum Bapak Ibu. Kalau ada kata-kata wajib, berarti kalau nggak mau wajib berarti kena pidana, ini kan tidak mungkin. Bahasanya itu menggunakan kata-kata akan atau perlu gitu ya. Nah tapi kalau Bapak Ibu mencermati definisi itu, balik lagi kalau kami selalu melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri ini, nanti menjadi salah satu penilaian terhadap pemerintah daerah yang belum berproses. Itu adalah selalu penekanannya adalah azas kepatutan dan azas ketepatan gitu. Jadi pemerintah daerah ya perlu memperhatikan itu gitu. Makanya kami mohon sekali ke para pimpinan daerah, mohon disampaikan bahwa itu patut, itu tepat gitu. Nah, jikalau ada problem masalah pemahaman yang belum terpadu di level pimpinan, di level Bapeda atau OPD terkait, silakan kontak kami ya Bapak Ibu ya. Kami siap menjelaskan langsung ke Pak Bupatinya, ke sekdanya atau apapun juga. Karena kami juga memahami bahwa ada beberapa informasi mungkin yang loncat atau tidak tersampaikan. Jadi no problem Bapak Ibu, jangan merasa tertinggal, tidak. Mungkin belum tersampaikan secara tepat gitu ya Bu ya. Jadi kami siap mau Zoom meeting, mau kontak atau apa, malah kalau bisa datang ke kami juga langsung no problem ya. Untuk mempercepat agar Bapak Ibu di Bapeda atau di OPD kelimpangannya yang Jadi